Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengampuni. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan bersama. Kami mohon hikmat-Mu saat ini. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami, dan juga Engkau yang mengajar, Engkau pakai hamba-Mu untuk mengajarkan tentang mengampuni. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, tidak pernah ada pamu, pikiran perkataan perbuatan kami tak darah Tuhan Yesus membasuh kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, siapapun yang mendengar renungan ini Tuhan, siapapun yang sedang bergumul dengan pengampunan, cara mengampuni, berdoa, Engkau pakai setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menjamah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, Engkau tidak terbatas apapun Tuhan. Engkau bisa jamah, Engkau bisa berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita ada feedback, kita matikan dulu. Ya, shalom saudara. Saat ini kita akan membahas tentang cara untuk mengampuni. Ya, banyak dari kita sudah setuju bahwa kita harus belajar mengampuni. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sudah ingin hidup menyenangkan Tuhan, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Dan pengampunan adalah sebuah salah satu ciri khusus dari pengikut Tuhan Yesus. Kita sudah diampuni, maka kita juga belajar mengampuni. Nah, namun tidak bisa dipungkiri ada begitu banyak hal-hal di dunia ini ketika kita ini bersinggungan dengan orang lain, itu ada salah paham. Ada kata-kata yang sadar atau tidak disadari itu menggores hati kita. Dan namanya seperti kalau tangan kita tergores benda yang tajam, maka akan terluka. Demikian juga hati manusia ini mudah tergores. Hati setiap manusia di bumi ini rapuh. Demikianlah Tuhan sudah menciptakan kita. Ketika ada kata-kata yang tajam, sengaja tidak sengaja, maka kata-kata itu bisa menggores. Kata-kata itu bisa menempel di hati kita. Dan ketika digores, rasanya sakit, itu yang dinamakan sakit hati. Orang sakit hati bukan berarti dia orang yang jahat. Orang sakit hati bukan berarti orang itu tidak mau mengampuni. Kita sakit hati karena merasa tersakiti. Dan setiap orang, setiap manusia, selama dia punya hati, maka dia akan bisa tersakiti. Dan setiap manusia itu punya bahaya yang sama. Dia bisa menjadi orang yang menyimpan sakit hati dan menjadi orang yang kepahitan. Setiap orang, entah itu hamba Tuhan, entah itu dia sudah tahu firman atau belum tahu firman, semua manusia di bumi ini hatinya bisa sakit. Jadi ketika hati kita sakit, jangan merasa kita ini bersalah, wah kita ini berdosa. Enggak, karena setiap manusia yang punya hati bisa tersakiti. Sama seperti manusia, selama dia punya kulit, punya daging, ketika tersentuh benda tajam, jarum, atau mungkin pisau, atau bagian benda-benda apapun yang tajam, pasti bisa tersakiti. Demikian juga hati kita. Jadi yang pertama, jangan merasa terhakimi, jangan merasa bersalah kalau merasa hati yang sakit, merasakan hati kita sakit. Namun yang harus kita lakukan, kalau misalkan hati kita sakit atau kita merasa disakiti, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kita lihat di Matius pasal 6 ayat 14-15, kita akan belajar bagaimana cara mengampuni. Matius 6 ayat 14 dan 15. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, atau mungkin ada topik-topik yang mungkin sepertinya perlu dibahas lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya. Kita akan lihat di sini Matius
pasal 6 ayat 14 sampai 15. Sebentar, saya akan setting live chatnya. Sebentar, 1 menit. Oke. Ya, shalom. Ya, di sini chat sudah dibuka. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditulis di chat ini. Oke, Matius 6 ayat 14 dan 15. Di sini dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini jadi ayat yang bisa mengintimidasi, membuat kita merasa bersalah. Aku disakiti, aku harus mengampuni. Dan aku mau mengampuni karena aku tidak mau kalau Bapa tidak akan mengampuni kesalahanku. Dan ini akhirnya banyak orang terpaksa harus mengampuni. Ingin banget untuk mengampuni bukan karena hatinya ingin selesai, tapi karena takut Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahannya. Ya, kita harus berpindah dari rasa ketakutan. Kalau ada rasa takut, aku mengampuni karena aku tidak mau tidak diampuni, kita harus minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan gak suka. Di dalam kasih yang sempurna dikatakan di kitab 1 Yohanes, dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan tahu rasa kesulitan kita untuk mengampuni, dan Tuhan mau kita datang kepada Dia. Ketika kita sakiti, kita bilang pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni orang tersebut, sekalipun tidak enak. Bukan karena orang itu layak diampuni atau karena orang itu bertobat, tapi karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi aku lebih dahulu, karena Engkau sudah mengampuni aku, maka aku ingin mengasihi dan mengampuni orang itu. Sekalipun orang itu tampaknya tidak layak untuk diampuni, rasanya. Tidak apa-apa, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan di sini, maaf sebentar, kita break sebentar. Ya. Kemudian di Kolose pasal 3 ayat 13 kita baca beberapa ayat di sini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Berarti dari zaman dahulu di jemaat Kolose dan semua orang pada waktu Paulus menulis ini ada orang-orang yang punya dendam. Kalau misalkan sakit hati, rasanya sakit, tapi kita tidak mengatasinya, kita tidak segera menyelesaikan sakit itu dibiarkan. Seperti ketika tangan kita luka, terkena benda tajam, kemudian kita berdarah, kita tidak tangani luka itu, maka yang terjadi, luka itu lama-lama akan bernanah dan menimbulkan masalah. Bahkan luka itu bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain. Demikian juga ketika kita sakit hati, kita harus selesaikan, kita harus obati, supaya itu tidak menyebar kemana-mana. Dan ketika itu sakit hati itu terus kita simpan, tidak diselesaikan, akan jadi dendam. Dan di sini apa obatnya? Dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Untuk mengampuni kita perlu sabar.
Kemudian, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ketika sakit hati berubah menjadi dendam, kita perlu mengampuni. Dan dikatakan di sini, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika kita mengampuni, kita jangan lihat kemampuan kita. Kita jangan lihat diri kita, wah sakit hati Tuhan ini. Tapi kita lihat Tuhan. Dikatakan karena Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya mau mengampuni. Bilang, Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni aku Tuhan. Sekalipun aku banyak dosanya, tapi Engkau mau mengampuni. Karena itu aku mau mengampuni orang itu. Sekalipun aku rasanya tidak bisa, tapi aku mau mengampuni. Nah, ketika kita mengampuni, kita lihat mata kita bukan pada orang itu. Kalau kita lihat orang itu, kita ingat perkataannya, kita ingat perbuatannya, maka kata-kata itu, kata-kata yang tajam itu seperti duri-duri ya. Seperti panah-panah. Ketika kita ingat lagi, itu seperti panahnya itu terlempar lagi. Orangnya sudah tidak ada, mungkin sudah di tempat yang jauh. Orangnya mungkin bahkan sudah lupa apa yang dia omongkan, tapi kata-katanya itu terus bisa menusuk kita, menusuk kita, menusuk kita. Kita harus hentikan itu. Kita harus stop dengan sengaja kita mengalihkan pikiran kita. Supaya kita tidak tersakiti terus-menerus. Dan kita fokuskan mata kita kepada Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengasihi mati buat aku. Sekali lagi dikatakan di sini, ampunilah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kemudian dikatakan di Efesus 4 ayat 32, ketika saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara memiliki orang-orang yang mungkin sedang bergumul dengan sakit hati, dengan pengampunan, Bapak Ibu Saudara bisa share video ini. Mengapa? Karena ini masalah semua manusia di dunia. Banyak manusia, mereka berjalan mungkin dengan muka gembira, pasang status yang indah di media sosial, tapi dengan hati yang tergores-gores. Karena mau tidak mau, ketika hidup dunia, pasti kita akan mengalami goresan. Pasti ada goresan di hati kita. Namun pertanyaannya, apakah goresan itu diobati? Apakah luka itu berusaha disembuhkan atau tidak? Nah, langkah penyembuhannya adalah dengan cara kita mengampuni. Efesus 4 ayat 32 dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini lagi. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bukan hanya kita ngampuni orang itu, kita pun perlu diampuni. Kalau ada orang lain sudah melakukan kesalahan, mulutnya perkataan yang tajam dari kita, perlu kita ingat, mulut kita ini juga, perkataan kita juga ada yang tajam, sadar atau tidak sadar. Karena itu, karena kita ini seringkali tidak sadari saling menyakiti, maka kita juga harus saling mengasihi. Dikatakan di sini, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi yang pertama tadi, kita alihkan pikiran kita dari kata-kata dari orang itu, kita alihkan kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, ini langkah yang penting. Kita ingat betapa Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni dosa kita. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk Amsal 18 ayat 21. Dikatakan, hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi kalau yang nomor 1 tadi, ketika hati kita sakit, kita arahkan, kita alihkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita lihat betapa kita ini sudah diampuni. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun sulit, aku memutuskan, aku mau mengampuni. Itu yang pertama. Aku mau mengampuni Tuhan. Yang kedua di sini,
untuk mengampuni adalah kita pakai mulut kita untuk mengampuni. Pengampunan itu bukan berdasarkan perkataan. Pengampunan adalah berdasarkan keputusan kita. Itu adalah pilihan kita. Itu adalah berdasarkan mulut kita. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa memakai mulut dengan baik, siapa memperkatakan kehidupan, memperkatakan kebenaran lewat mulut, maka dia akan hidup. Demikian juga ketika kita mengampuni, kalau yang satu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, yang kedua kita pakai mulut kita untuk melepaskan pengampunan. Kita bilang pada Tuhan, Tuhan, aku memutuskan mengampuni orang itu, memaafkan. Dia sudah buat salah. Mungkin karena sakit kita bisa jengkel, kita bisa bilang sama Tuhan, kita bisa curhat sama Tuhan seperti Daud dalam Mazmur 62 ayat 9 katakan, curahkanlah isi hati di hadapannya. Dan seperti Daud kita bisa bilang, Tuhan aku jengkel sama orang itu. Orang itu menggemaskan sekali. Aku marah Tuhan. Dia sudah menyakiti, kita sampaikan. Setelah kita sampaikan, kemudian kita bilang pada Tuhan, Tuhan, tapi aku mau mengampuni orang itu karena Engkau sudah lebih dahulu mengampuni aku. Katakan dalam mulut kita, saya melepaskan pengampunan, saya memberkati orang itu. Jangan lupa kita minta ampun, karena mungkin kita juga ada yang salah juga. Kalau ada yang salah, Tuhan, aku minta ampun buat segala dosaku. Nah, cek, selidiki hatiku Tuhan. Nah, 2 langkah ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dikatakan dalam ayat Roma 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan kita langsung ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mulut kita dibenarkan. Jadi jangan biarkan perasaan kita ini menghalangi kita untuk melakukan kebenaran. Sama seperti ketika kita bangun pagi, kita memutuskan untuk bangun sekalipun badan rasanya tidak ingin, itu adalah keputusan, itu adalah pilihan untuk bangun pagi. Sama seperti ketika kita harus belajar atau bekerja, sekalipun tidak ingin, sekalipun rasanya malas, sekalipun rasanya mungkin sedang jengkel, sedang tidak mood, tapi kita memilih untuk belajar atau memilih untuk tetap bekerja. Demikian juga pengampunan adalah keputusan hati dan kita ucapkan. Tidak tergantung perasaan kita. Sekalipun hati ini rasanya masih sakit, tentu saja kalau luka pasti sakit. Untuk penyembuhan butuh proses. Kita nomor 1 tadi mengarahkan hati pada Tuhan. Kita ingat, kita mengucap syukur Tuhan Yesus sudah mati kayu salib buat kita. Dan yang kedua, kita lepaskan, sekalipun berat kita lepaskan pengampunan itu lewat mulut kita dan lepaskan berkat. Aku memberkati orang itu Tuhan. Dan kita minta ampun juga buat segala dosa kita kalau ada yang salah kita perbuat di hadapan orang itu dan di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita datang minta sama Tuhan kesembuhan buat hati kita. Dengan kita membaca firman Tuhan. Dengan kita, Tuhan, sembuhkan hatiku Tuhan. Dan kita mengingat kasih Tuhan. Dengan kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. 3 hal. Jadi, buat keputusan yang benar. Jangan tinggal di sakit hati. Buat keputusan untuk mengampuni. Bukan karena orang yang layak, tapi kita mengampuni karena kita sudah lebih dulu diampuni. Kita hormati firman Tuhan. Kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita tidak ingin Tuhan disedihkan dengan perbuatan kita yang tidak mau mengampuni. Dan jangan sampai sakit hati ini, kalau kita biarkan kita tidak mengampuni, maka itu akan menjadi penyakit yang dengan cepat menyebar dan akan menimbulkan sakit hati dan dendam yang semakin akan mengganggu hidup kita, membuat kita tidak bisa fokus, akhirnya itu bisa timbul menjadi sebuah penyakit secara fisik. Mari kita berdoa. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan, mempelajari firman Tuhan tentang cara mengampuni. Bapak berdoa siapapun Tuhan yang mendengarkan, siapapun yang sedang bermasalah
dengan sakit hati pengampunan. Hamba tahu banyak orang, semua manusia Tuhan pasti mengalami masalah dengan sakit hati Tuhan. Karena hati manusia yang rapuh dan mudah tersakiti. Yang begitu lunak Tuhan, sekeras apapun tampaknya di luar. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan, baik live maupun recording Tuhan. Berkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini, kami taruh diri kami masing-masing, keluarga kami, di bawah darah Tuhan Yesus, pelindungan malaikat Tuhan menyertai kami. Saya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan, kami mau buat keputusan untuk mengampuni Tuhan, sekalipun sulit. Dan saat ini semua roh-roh gelapan yang terus mendengung-dengungkan kata-kata yang pahit, yang tajam, yang tidak enak itu, semua yang kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini semua yang menghalangi kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini berdoa, Tuhan Roh Kudus, Kau yang bekerja lebih lanjut Tuhan di hati setiap kami. Biar setiap benih firman ini berbuah Tuhan di hati setiap yang mendengar. Menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Shalom.